Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi. Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-13 dengan judul 2 lawan 1. Ayat intinya diambil dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pemikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari kisah bagaimana seharusnya sifat, tabiat yang dikehendaki oleh Allah untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada saat itu, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan sebuah pertanyaan. Kata Yesus, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dan dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Nah, ketika itu ada cerita yang lain, yaitu pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Kemudian Yesus menjawab dengan memanggil seorang anak kecil untuk didatangkan di tengah-tengah mereka. Nah, ketika itu Yesus menunjuk anak kecil ini dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Kisah yang lain mengatakan bahwa datanglah ibu dan dari anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud dan untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Ibu-ibu dari Zebedeus ini meminta supaya kedua anaknya ini boleh mendapatkan tempat di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri daripada takhta Allah. Tetapi ibu daripada Zebedeus, anak-anak Zebedeus ini tidak mengerti kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus yang sebenarnya. Dia pikir kerajaannya adalah seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Padahal kerajaan Allah adalah kerajaan yang ada di dalam sorga. Nah, oleh karena itu, Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Dan mereka tetap menjawab, "Kami dapat." Mereka masih belum mengerti cawan apakah yang dimaksudkan oleh Yesus. Mereka pikir adalah cawan-cawan yang biasa. Padahal cawan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah cawan penderitaan yang mereka tidak akan sanggup untuk melakukannya. Oleh karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang dapat kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar akan permintaan daripada anak-anak Zebedeus untuk meminta tempat di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri daripada takhta Allah, maka murid-murid yang lain, ke-10 murid Yesus yang lain, marah kepada mereka. Oleh karena mereka juga menginginkan akan hal itu. Mereka tidak mau bahwa anak-anak Zebedeus inilah yang mendapatkannya. Mereka berebut takhta itu. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Nah teman-teman, apa yang boleh kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini kita diajarkan bagaimana sebenarnya sifat, tabiat yang diinginkan oleh Allah agar kita boleh layak masuk ke dalam kerajaan surga. Pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 48 mengatakan, kesederhanaan, sifat melupakan diri sendiri, serta kasih seorang anak kecil yang penuh kepercayaan adalah sifat-sifat yang dihargai oleh surga. Inilah ciri-ciri kebesaran sejati. Teman-teman, kesederhanaan, sifat melupakan diri, serta kasih seorang anak kecil yang penuh kepercayaan. Artinya apa? Anak kecil, ketika mereka bertengkar dengan temannya, tidak lama mereka akan saling mengampuni. Ketika temannya meminta sesuatu hal yang dia miliki, maka anak kecil ini akan mudah memberikan barangnya kepada temannya tersebut, walaupun pada akhirnya dia tidak memiliki barang itu lagi. Ketika temannya minta, dia berikan. Ketika temannya membutuhkan, dia berikan. Ketika mereka saling bertengkar, mereka akan saling memaafkan. Mereka akan mudah bergaul dengan siapa saja. Itulah yang Yesus minta. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus menginginkan kerendah hatian. Yesus menginginkan agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita saling merendahkan diri. Seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kalau sifat kita sudah seperti sifat yang dikehendaki oleh Allah, maka kita akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita ingin untuk dilayani, maka kita harus melayani terlebih dahulu. Kalau kita ingin untuk terkenal, maka kita harus menjadi hamba terlebih dahulu. Kalau kita ingin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang orang lain lakukan pada kita, maka kita harus melakukan hal itu terlebih dahulu kepada orang lain. Itulah hal yang diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan. Jangan pernah untuk merasa sombong, jangan pernah untuk merasa angkuh, mempunyai ambisi dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Karena itu adalah sifat-sifat yang buruk, yang tidak layak untuk Allah terima. Belajarlah dari sekarang. Kita semua harus belajar. Walaupun susah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu untuk menghidupkan sifat, tabiat seperti yang Allah lakukan, seperti yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, untuk saling mengasihi, saling mengampuni, merendahkan diri kita untuk orang lain. Maka kerajaan Allah itu akan kita terima di dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya, dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.